Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, namaku Muhammad Kurniawan atau biasa dipanggil Aan dari Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Angkatan 2018. Jadi di sini saya akan mempresentasikan grand design yang telah saya rancang untuk PPSMB Organik tahun 2020. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang pertama yaitu revolusi industri 4.0. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang sudah memasuki revolusi industri 4.0 dan bahkan Jepang sudah mengumumkan bahwa sekarang sudah memasuki era society 5.0. Dampak era revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang membawa banyak perubahan di bidang industri dan pola hidup masyarakat. Lalu yang kedua ada generasi Z atau A generation. Mahasiswa angkatan 2020 nanti merupakan generasi Z atau generasi yang lahir dalam rentang tahun 1995 hingga tahun 2010. Generasi Z datang setelah generasi Y atau biasa kita sebut generasi milenial, sehingga sering disebut sebagai generasi peralihan generasi milenial dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kemudian visi. Di sini visi yang saya bawa adalah pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa baru PPSMB Organik sebagai katalisator pengembangan mahasiswa baru yang progresif, kolaboratif, serta dapat menebar kebermanfaatan bagi Fakultas Pertanian, UGM, dan Nusantara. Dari visi tersebut ada beberapa poin penting yang memiliki makna. Salah satunya katalisator pengembangan. Seperti yang kita ketahui, Fakultas Pertanian memiliki visi mengembangkan semua elemen di dalamnya, salah satunya mahasiswa. Oleh karena itu, dengan adanya PPSMB Organik ini dapat menjadi penggerak untuk mengembangkan potensi mahasiswa baru. Lalu, progresif. Progresif di sini, seperti yang kita ketahui, sekarang manusia berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi diharapkan PPSMB Organik ini dapat menyusun rangkaian acaranya dengan progresif. Lalu kolaboratif. Kolaboratif ini diharapkan agar PPSMB Organik ini dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan elemen yang ada di fakultas, baik itu pihak yang ada di fakultas maupun luar fakultas. Lalu menebar kebermanfaatan. Seperti yang kita ketahui, bahwa sebaik-baiknya orang yaitu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, di sini apa yang kita lakukan ataupun digagas oleh orang lain dapat memberikan manfaat baik itu bagi pribadi masing-masing, UGM ataupun Nusantara. Selanjutnya, misi. Nah, di sini ada beberapa misi yang dapat menjalankan visi tersebut. Yang pertama, menunjukkan keberagaman yang ada di Fakultas Pertanian UGM dan potensinya sebagai wadah untuk meningkatkan kapabilitas mahasiswa. Seperti yang kita ketahui, Fakultas Pertanian ini memiliki banyak sekali keragaman. Salah satunya mungkin Dewan Mahasiswa, himpunan mahasiswa departemen, ataupun badan semi-independen. Oleh karena itu, diharapkan PPSMB Organik dapat menjembatani untuk mengenalkan lebih lanjut keberagaman yang ada di Fakultas Pertanian. Lalu selanjutnya, berkolaborasi dengan pihak eksternal maupun internal Fakultas Pertanian UGM dalam pelaksanaan PPSMB Organik 2020. Seperti yang kita ketahui, dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai katalisator PPSMB Organik tidak dapat bekerja secara sendiri. Oleh karena itu, di sini dibutuhkan kolaborasi dari pihak internal seperti HMD BSI maupun pihak eksternal seperti pengisi materi ataupun pihak-pihak lain yang dapat menyukseskan PPSMB Organik tahun 2020 ini. Kemudian yang ketiga, memberikan arahan dan didikan kepada panitia pelaksana PPSMB Organik 2020 agar menjadi pembimbing dan teladan yang baik bagi mahasiswa baru. Seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang belajar melalui melihat. Oleh karena itu, panitia PPSMB Organik ini dapat menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa baru
dengan cara memberikan arahan kepada panitia PPSMB organik yang ada di UGM nanti. Selanjutnya ada grand tema. Di sini grand tema yang saya usung yaitu membentuk generasi muda berkarakter, berwawasan global, serta berkepedulian sosial sebagai penggagas kemajuan pertanian perikanan Indonesia. Dari tema tersebut dapat dijabarkan generasi muda mempunyai peranan penting dalam menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, bidang pendidikan mempunyai peranan penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan memiliki karakter agar mampu meningkatkan daya saing bangsa. Generasi muda berkarakter. Berkarakter dalam artian memiliki 3 pilar, yaitu kejujuran, keadilan, dan rasa hormat. Kemudian, berwawasan global. Pendidikan berwawasan global dalam artian dapat mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat kompetitif. Selanjutnya, memiliki jiwa berkepedulian sosial dalam artian memiliki perasaan tanggung jawab atau memiliki rasa empati atas kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Lalu, generasi muda diharapkan mampu menjadi pribadi penggagas utama, serta berperan sebagai inisiator penggerak untuk menciptakan kemajuan di sektor pertanian dan perikanan Indonesia. Baik, selanjutnya, ini merupakan struktur panitia yang saya rancang untuk PPSMB Organik tahun 2020 nanti. Yang pertama, ada ketua. Lalu di bawah ketua ada sekretaris dan bendahara yang mendampinginya. Selanjutnya untuk divisi-divisinya, yang pertama ada divisi acara. Divisi acara di sini berjumlah 7 orang. Kemudian DDD di sini berjumlah 6 orang. Medis 6 orang. Pemandu 30 orang. Materi dan penugasan 6 orang. Konsumsi 7 orang, inaugurasi 6 orang, perkap 8 orang, korlap 8 orang, humpuk 5 orang, KSK 6 orang. Nah, dan di sini saya menambahkan satu divisi tambahan, yaitu aksi dan kreatif. Nah, seperti yang kita tahu bahwa PPSMB Organik tahun 2019 kemarin, divisi aksi dan kreatif tidak ada. Yang ada adalah PPSMB tahun 2018. Nah, kenapa di sini saya membawa kembali divisi aksi dan kreatif? Nah, mungkin dari divisi aksi dan kreatif ini dapat membantu divisi acara untuk membuat konsep seperti pembukaan, teknis pembukaan maupun penutupan. Contohnya selebrasi. Jadi total panitia keseluruhan di sini ada 103 orang. Nah, itu belum ditambahkan dengan koordinator teknis atau steering committee. Baik, selanjutnya ada solusi dan inovasi. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang merupakan masa tanggap darurat COVID-19. Nah, jadi solusi dan inovasi yang pertama mengenai pandemi corona. Nah, di sini saya menawarkan timeline. Timeline yang pertama dari tahapan oprek. Nah, itu nanti dari open recruitment, wawancara, pengumuman, fish gathering divisi, fish gathering seluruh panitia akan dilaksanakan secara daring. Nah, timeline itu dibuat dan akan dilaksanakan secara daring dengan asumsi bahwa masa darurat COVID-19 akan diperpanjang hingga tanggal 29 Mei 2020 sesuai anjuran BNPB. Nah, selanjutnya cara yang digunakan untuk melakukan kegiatan daring. Nah, yang pertama, wawancara, Fishgate divisi, dan Fishgate seluruh panitia. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan platform aplikasi yang dapat mendukung acara tersebut. Yang pertama ada Google Meet, Skype, kemudian Line. Nah, kita bisa pilih di antara 3 tersebut. Nah, Fishgate seluruh panitia. Nah, untuk Fishgate seluruh panitia nanti materi Fishgate
berupa PPT yang akan diberikan ke seluruh koordinator divisi. Kemudian masing-masing koordinator membahas isi dari materi tersebut dengan media platform yang dapat mendukung terselenggaranya acara tersebut, seperti Google Meet, Skype, ataupun lain. Nah, kemudian ada iklim kerja. Nah, di sini iklim kerja yang saya bawa yaitu yang pertama, nyaman. Nah, kenyamanan dapat diciptakan dengan adanya kegiatan bonding non-formal atau memberikan perhatian-perhatian kecil pada teman-teman panitia. Kemudian untuk mencapai kenyamanan ini juga bisa dilakukan dengan pendekatan secara personal, baik dari koor dengan staf ataupun ketua dengan seluruh panitia. Lalu yang kedua, progresif. Nah, progresivitas dapat dicapai dengan menentukan target, tujuan kerja, dan batas waktu yang jelas, sehingga acara akan berjalan secara progresif. Komitmen dan konsistensi bersama dari awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga, apresiatif. Dengan adanya apresiasi atau penghargaan atas kinerja seseorang kepada orang lain, tentunya akan membuat teman-teman panitia bekerja secara ikhlas dan bahagia karena hasil kerjanya dapat diakui oleh teman-teman panitia yang lain. Mungkin sekian presentasi Grand Design yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.